Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulidan. Kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit tutorial tentang menginstal Webuzo di BBS Digital Ocean. Ya, pertama kali kita login dulu ke akun Digital Ocean. Kalau misalkan sobat belum punya akun, bisa sign up, membuat akun baru. Ya, berhubung di sini saya udah punya, saya langsung login ke akun saya. Nah, login ke akun Digital Ocean ya. Si deposit bisa menggunakan dua jenis pembayaran, yaitu dengan kartu kredit atau PayPal. Di sini saya sudah melakukan konfirmasi email dan sudah melakukan deposit. Jadi langsung saja ya ke tahap pembuatan droplet. Kita create droplet, kemudian masukkan nama dropletnya ya. Saya beri contoh di sini, nama dropletnya contoh aja ya, contoh kita saya kasih nama dropletnya contoh, nama droplet hostname ya. Nah, untuk size di sini kan ada spesifikasinya ya. Kalau misalkan $10 per bulan dapat 1 giga, ini 30 giga hard disk, SSD. Kemudian ya di sini ada perinciannya. Untuk tutorial kali ini saya akan mencoba yang lebih kecil aja ya. Ini terserah sobat ya mau pilih yang mana sesuai kebutuhan. Nah, untuk sales regional di sini sobat bisa memilih sesuai keperluan juga. Misalkan sobat mau membuat sebuah website yang target visitornya misalkan kontennya berbahasa Inggris dan target visitornya misalkan dari Amerika, bisa memilih server yang dari Amerika. Atau misalkan yang dari Eropa bisa memilih Amsterdam atau London. Nah, kalau misalkan yang masih di Amerika juga misalkan bisa memilih New York atau San Francisco. Kalau misalkan targetnya misalkan yang konten berbahasa Indonesia bisa pilih Singapura. Kali ini saya coba memberikan contoh Singapura, misalkan target saya Indonesia ya. Nah, di sini kita klik private networking. Nah, kita pilih CentOS, kemudian 6,32. Pilih yang ini ya. Oke, langsung ke bawah, scroll ke bawah, kita klik create droplet. Saya agak terburu-buru karena supaya videonya tidak terlalu panjang, supaya nggak berat diupload ke YouTube-nya. Nah, kita tunggu sampai proses pembuatan sedang berjalan. Kita tunggu. Nah, kalau misalkan sudah aktif, di sini ada tulisan aktif, maka itu artinya droplet kita sudah aktif. Dan untuk mengakses droplet ini, kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan footy. Nah, username kita. Nah, sobat cek email yang didaftarkan di Digital Ocean ini, kemudian akan ada kiriman email perinciannya IP address, kemudian username dan password. Ini bisa kita akses menggunakan putih. Oh, salah saya. Mana klik ini putih. Oh, salah. Sebentar. Apa lagi nih? Sebentar. Nah, putih. Kita akses menggunakan putih. Terang. Kemudian kita copy yang IP address ini, yang
ada dari kiriman email dari digital sini. Kita paste di sini, kemudian open. Nah, akan ada warning seperti ini. Sobat tinggal tekan yes saja. Nah, login, kemudian kita masukkan username kita. Kita masukkan root. Kemudian enter. Enter, tunggu dulu ya. Nah, kemudian kita copy password yang di sini yang ada di email tadi. Kemudian kita klik kanan satu kali. Kita tekan enter. Kita klik kanan satu kali lagi. Kita tekan enter lagi. Masukkan password baru. Kita masukkan password baru ya. Kita masukkan password baru. Enter, ketik lagi. Nah, untuk kalau misalkan pertama kali sobat login sudah membuat droplet, biasanya akan disuruh mengganti password yang baru. Nah, kalau misalkan sudah ada tulisan root, kemudian name host name ini, berarti sudah siap menerima perintah. Nah, untuk menginstal Webuzo, sobat bisa ketik yum, ikuti aja ya, yum update strip y, kemudian enter, tunggu sampai prosesnya selesai. Prosesnya sampai selesai ini agak membutuhkan waktu yang lumayan ya, lumayan lama. Sebetulnya saya juga masih pemula di ngoprek VPS ini. Saya juga masih pemula, masih belajar. Ini nekat aja nih memberikan tutorial. Ya nggak apa-apa ya, hitung-hitung sambil sama-sama belajar, sambil sharing. Kalau misalnya ada yang salah-salah, boleh dibutuhkan, bisa dibutuhkan. Minta kritik dan sarannya kalau misalnya ada yang salah-salah. Ya sama-sama belajar. Masih pemula saya juga sebetulnya. Nah, tunggu sampai selesai. Ini agak lumayan membutuhkan waktu yang lumayan ya. Tunggu sampai selesai. Ya, bisa sambil ngopi-ngopi dulu, bisa sambil chattingan dulu. Wah, lumayan lama ya. Tanggal berapa sekarang ya? Oh, udah jam 11.40. Tanggal 20 Januari 2015. Udah jam 10, hampir jam 12 malam. Jam 12 malam. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau misalkan berhenti seperti ini, jangan diotak-atik ya, diamin aja. Nanti juga dia jalan sendiri. Ini masih dalam proses. Sobat, diamin aja dulu. Dalam proses. Tunggu sampai selesai, agak lumayan ya. Nah, kalau misalkan udah komplit seperti ini, udah komplit, berarti ini proses sudah selesai dan siap menerima perintah baru. Selanjutnya kita ketik yum, update update bukan yum update ya, udah tadi yum install
widget film strip yum install widget film strip kita tekan enter, tunggu sampai proses selesai. Tunggu sampai selesai juga. Lumayan kan? Lumayan. Nah, proses sudah selesai. Sudah komplit. Kemudian perintah baru. Kita berikan perintah baru. Kita ketik widget strip and com widget install, kemudian enter. Nah, tunggu, sudah selesai. Kemudian kita berikan perintah baru dia. Nih, mod X SH tekan enter, kemudian kita ketik ini insert SH, kemudian nah kita tekan enter, tunggu sampai prosesnya selesai. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ini juga agak lumayan ya, membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu yang lumayan. Membutuhkan waktu yang lumayan. Tunggu sampai selesai. Menginstal Webuzo, installing the browser. Tunggu sampai prosesnya selesai. Bisa sambil ngopi-ngopi dulu lah, biar nggak ngantuk. Ini udah tengah malam ya, udah jam 11.46 tanggal 20 Januari 2015. Saya juga di sini sambil chattingan sama temen nih, sambil chattingan sama teman-teman internet marketing juga, para publisher ya, Google AdSense. Katanya nih pada ngeluh nih, lagi pada ngeluh. CPC-nya pada kecil, katanya pada turun. Turun, tunggu sampai selesai. Agak lumayan ya. Tunggu sampai selesai. Tunggu sampai selesai.
Tunggu sampai selesai. Agak lumayan lama, agak lumayan lama. Lumayan lama ya, agak lumayan lama nih. Oh. Ya. Untuk selanjutnya yang kalau misalkan udah kita install Webuzo, bisa kita install WordPress nantinya ya, CMS untuk, dan bisa kita jadikan WordPress tersebut, kita jadikan CMS untuk pembuatan website, dan kita setting ke penyedia domain. Nanti akan saya lanjutkan videonya. Saya akan selesaikan install Webuzo dulu ya, setting Webuzo dulu, nanti di video. Nah, kalau misalkan sudah ada thank you for choosing Webuzo, berarti ini sudah selesai, proses instalasi Webuzo sudah selesai. Nah, di sini sobat buka IP address yang diberikan ini nih. Di sini ada kan nih. Nah, kita buka di browser. Kita buka 128 titik berapa lagi nih, 199 titik bentar, 112 titik 243 titik 243 titik ya enggak, titik 2 ini port 2004 titik 2004. Nah, kita tekan enter di sini untuk tahap akhir instalasi Webuzo. Untuk tahap akhir instalasi Webuzo. Nah, untuk username, sobat bisa isi data di sini. Misalkan username saya kasih contoh ya, pengisian data yang username saya kasih nama misalkan admin, ini terserah sobat. Saya admin, email address, saya masukkan email saya. Saya masukkan email saya, kemudian yang password terserah sobat juga ya. Masukkan password yang sobat inginkan, kemudian ketik lagi passwordnya. Ketik lagi passwordnya. Nah, untuk domain ini nantinya akan dijadikan domain utama ya. Akan dijadikan domain utama. Bisa sobat bisa pilih domain sementara. Kalau misalkan nanti di dalam Webuzo ini kan bisa diinstal beberapa domain. Nah, ini nggak bisa dihapus. Kalau misalkan nanti mau dihapus, bisa daftar domainnya nanti kalau misalkan instalasi Webuzo sudah selesai untuk ya. Kita ikuti aja yang sini sample.com. Ini juga bisa ikuti aja sampel yang di sini ini satu sample.com, bisa di sini. Ini untuk data. Gak ada pengaruhnya ini. Supaya nggak kosong aja. Masuk.
Nah, lisensi kayak ini gak usah, sobat bisa langsung tekan install untuk proses instalasi. Oh ya, masih ada yang kurang ya. No username nggak mau dia. Nes biasanya mau dia. Administrator, misalkan administrator. Oh, nggak mau dia. Misalkan contoh aja deh, contoh username-nya contoh aja ya. Contohnya terserah sobat ya, misalkan dicoba-coba aja ini yang username. Misalkan kadang-kadang nggak tersedia, nggak apa ya bro. Username-nya contoh, datanya bisa sobat catat ya di sini. Untuk nantinya bisa dipakai buat login ke Webuzo. Misalkan username, port di sini yang 2002, 2004. Username contoh password apa bla 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 bla. Di sini privasi saya ini ya, udah password sama username yang 22. Tunggu sampai instalasi selesai. Nih, tunggu sampai instalasi ini selesai. Ini masih loading. Agak lumayan juga ini ya. Nah, sudah, kalau misalkan udah ada selamat, Webuzo sudah selesai di install. Sobat bisa copy ini ya, bisa copy untuk data-data, copy. Kemudian jika port 2004 udah selesai diinstal, sobat masuk ke port 2002, kita pastekan di sini, atau bisa langsung klik ini ya, nggak apa-apa ya, terserah. Nah, di sini sobat masuk ke Webuzo tadi, username-nya apa tadi? Contoh ya, contoh. Kok halaman tidak tersedia? Contoh apa tadi ya? Nah, ini kita berarti kita sudah berhasil menginstal Webuzo. Selanjutnya kita bisa setting domain yang udah kita beli, misalkan di namespace, di apalagi ya, penyedia domain. Di video selanjutnya untuk setting di manage domain, dan kita install WordPress untuk selanjutnya kita jadikan CMS buat situs kita. Nah, kalau misalkan ada yang belum jelas, tunggu video selanjutnya tentang setting domain dan install WordPress untuk dijadikan CMS website. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.